Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat kerja telah dihadiri secara fisik dan virtual sebanyak 20 dari 53 orang anggota Komisi 3 DPR RI dari 5 fraksi. Oleh karena itu, quorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib. Maka perkenankan kami membuka rapat kerja ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala PPATK beserta seluruh jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan kami, dan dalam rapat kerja pada hari ini kami menyampaikan agenda rapat pertama, penjelasan Kepala PPATK atas pertanyaan tertulis Komisi 3, tanya jawab atau diskusi. Kesimpulan, kami ingin mendapatkan persetujuan mengingat nanti jam 12 kita paripurna, jadi rapat ini harus selesai jam 11.30. Apakah waktu 11.30 selesai kita sepakati? Setuju? Pada kesempatan yang baik ini, Komisi 3 ingin mengetahui capaian target kinerja PPATK di tahun 2022 dan kendala yang dihadapi. Apakah kendala tersebut dapat diatasi atau masih dalam penanganan hingga saat ini? Komisi 3 juga ingin mengetahui rencana kerja PPATK di tahun 2023 dengan anggaran sebesar 292 miliar lebih. Apa yang menjadi program prioritas serta strategi yang dipakai oleh PPAT setelah mendapatkan automatic adjustment sebesar 23 miliar lebih. Selain itu, Komisi 3 juga ingin meminta penjelasan Kepala PPATK mengenai tindak lanjut kesimpulan rapat kerja tanggal 5 April 2022, khususnya pada deteksi dini terhadap transaksi-transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme. Untuk itu kami mempersilahkan Kepala PPATK untuk menyampaikan penjelasannya maksimal 20 menit Pak ya, kan paparannya sudah ada. Silahkan. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Pertama-tama yang kami muliakan, kami hormati, kami banggakan pimpinan sidang, Ketua dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, yang kami muliakan para anggota Komisi 3 DPR RI, yang terhormat Bapak Ibu hadirin. Sebelumnya izinkan Yang Mulia Bapak pimpinan sidang, Bapak Pangeran, saya memperkenalkan terlebih dahulu. Ini kebetulan saja baru dilantik juga sekitar 2 bulan yang lalu. Kalau sebelumnya RDP sebelumnya saya sendiri di sini beserta para PLT. Sekarang di samping kanan saya ini ada Irjen Pol Albert Teddy Benhard Sianifar. Beliau dari kepolisian. Beliau adalah Sekretaris Utama PPATK. Kemudian di sebelah kanan beliau itu adalah Bapak May Mirza. Beliau adalah Deputi Pengawas Pelaporan dan Kepatuhan dari Bank Indonesia. Lalu di sebelah kiri saya ada Bapak Danang, PLT, Deputi Analisis dan Pemeriksaan. Sebelah ujung kiri itu Ibu Tuti Wahyuningsih, beliau adalah Deputi Strategi dan Kerjasama dari Kementerian Luar Negeri. Tapi Bu Tuti sudah menjadi orang PPATK. Alhamdulillah. Pertama-tama kepada Yang Mulia dan seluruh anggota Komisi 3 kami mohon maaf, rapat sebelumnya kami tidak bisa hadir karena kami harus ke Washington DC terkait dengan keanggotaan Indonesia di dalam forum Financial Action Task Force yang akan disidang kebetulan minggu depan. Kita semua akan ke Paris, ada beberapa instansi. Saya akan memimpin rombongan sekitar 50 orang. Kita akan disidang oleh 39 negara apakah Indonesia layak menjadi anggota tetap Financial Action Task Force atau tidak. Itu keinginan pemerintah Indonesia. Insya Allah dengan dukungan dan arahan serta doa dari kita semua, Indonesia akan melampaui target. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Karena atas rahmat dan ridhonya kita semua masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melaksanakan rapat kerja pada majelis yang mulia ini untuk memenuhi undangan Wakil Ketua DPR RI pada tanggal 9 Februari 2023. Kami mengaturkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang selama ini telah memberikan dukungan penuh terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami muliakan, pada kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan paparan dan penjelasan sesuai dengan agenda rapat kerja Komisi 3 DPR RI seperti yang mulia Ketua sidang tadi sampaikan. Pertama, terkait dengan evaluasi dan target kinerja PPATK tahun 2022, berdasarkan hasil indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU TPPT, kinerja PPATK pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021, yaitu senilai 7,47. Ini berdasarkan hasil indeks efektivitas yang kita peroleh tahun lalu. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 0,49 yang tahun sebelumnya senilai 6,98. Nilai capaian kinerja PPATK juga telah melebihi target dari nilai yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis PPATK, yaitu di angka 6,16. Salah satu penopang terbesar kenaikan tersebut adalah peningkatan nilai pada indeks efektivitas TPPU TPPT dari efektif skala 5 sampai 7,49 menjadi efektif skala 7,5 sampai 10, yaitu pada dimensi pengawasan dan pengaturan pelaporan dan sanksi keuangan TPPT dan proliferasi senjata pemusnah massal. Dari sisi anggaran tercatat realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 99,02% yang merupakan realisasi anggaran terbaik PPATK selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami muliakan, ada beberapa capaian kinerja dengan tugas pokok dan fungsi PPATK. Kami sampaikan sebagai berikut. Selama periode Januari sampai dengan Desember 2022, PPATK telah menerima 27.816.771 laporan yang terdiri dari 24 juta lebih laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, 3 juta lebih laporan transaksi keuangan tunai, 90.742 laporan transaksi keuangan mencurigakan, 90.799 laporan transaksi laporan transaksi penyedia barang dan jasa, dan 1.304 laporan penundaan transaksi. Jadi saat ini PPATK menerima tidak kurang dari 50.000 transaksi per jam. Sepanjang tahun 2022, PPATK telah menyampaikan 1.290 laporan hasil analisis yang terkait dengan 1.722 laporan transaksi keuangan mencurigakan, dengan nilai nominal transaksi yang diduga terkait dengan tindak pidana mencapai 183,88 triliun rupiah. Pada tahun 2022, PPATK turut membantu penerimaan negara dari 3 hasil pemeriksaan atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu penerimaan negara dari denda sebesar 1,65 miliar, uang pengganti sebesar 13,9 miliar, dan Singapura dolar 1,9 juta Singapura dolar. PPATK juga berkontribusi pada penerimaan negara sektor pajak melalui hasil analisis dan pemeriksaan yang disampaikan ke Dirjen Pajak senilai 7,4 triliun lebih. Hal ini sesuai dengan ketetapan yang kami peroleh dari Dirjen Pajak. Terkait dengan pengungkapan perkara TPPU, PPATK telah memberikan hasil analisis dan hasil pemeriksaan dari berbagai tindak pidana sebagai berikut. Hasil analisis dan hasil pemeriksaan terkait dengan tindak pidana korupsi senilai Rp 81,3 triliun, terkait dengan pidana perjudian senilai 81 triliun, terkait tindak pidana green financial crime, ini terkait dengan sumber daya alam senilai 4,8 triliun, terkait dengan tindak pidana narkotika senilai 3,4 triliun, terkait dengan penggelapan dana yayasan senilai 1,7 triliun, dan berbagai pengungkapan perkara lainnya. Sementara terkait dengan tindak pidana pendanaan terorisme, khususnya pada tahun 2022, PPATK telah menyampaikan hasil analisis atau informasi sebanyak 131 laporan kepada kepolisian, BIN, Bea Cukai, dan PPATK negara lain.
Dalam rangka mendukung proses analisis yang semakin berkualitas terhadap laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, PPATK telah menerbitkan surat edaran berkaitan dengan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pihak pelapor. Surat edaran tersebut bersifat tematis, misalnya untuk mengidentifikasikan laporan transaksi yang berindikasikan kepada kejahatan perpajakan dan lingkungan hidup, diantaranya terkait dengan biro atau agen perjalanan ibadah umroh, terkait tindak pidana narkotika dan tindak pidana di bidang perpajakan. Kedepan, PPATK juga akan menerbitkan surat edaran berkaitan dengan green financial crime atau kejahatan lingkungan hidup dan trade based money laundering yang sudah mulai dirintis melalui rapat koordinasi fokus group discussion dan melalui kegiatan public private partnership. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami muliakan, dalam kerangka regulasi, PPATK telah menyampaikan beberapa rekomendasi strategis kepada kementerian dan lembaga yang kemudian ditindaklanjuti dan disinergikan dengan program prioritas pemerintah. Antara lain, pertama, percepatan penyelesaian pembahasan RUU perampasan aset terkait dengan tindak pidana dari pemerintah kepada DPR RI. Kedua, sebagai respon pemerintah atas kebutuhan penguatan rezim anti pencucian uang, PPATK melakukan penyusunan amandemen atas Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU untuk mengusulkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan masuk menjadi anggota Komite TPPU. Sebelumnya dua kementerian ini tidak masuk menjadi anggota TPPU. Penyampaian rekomendasi amandemen Perpres Komite TPPU kepada Kementerian Hukum dan HAM merupakan upaya nyata dari PPATK untuk mendukung program prioritas Bapak Presiden yang berfokus kepada green economy, termasuk penanganan green financial crimes dalam menjaga stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan terhadap berbagai bentuk tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan lingkungan. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami muliakan, dalam kancah internasional, PPATK saat ini tengah berjuang untuk menjadi anggota tetap Financial Action Task Force melalui tahapan Mutual Evaluation Review. Tahapan ini bertujuan untuk menentukan posisi Indonesia dalam penerapan standar internasional APU PPT. Dengan masuknya Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force akan semakin mempertegas komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas perekonomian negara. Adapun manfaat bergabungnya Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force adalah reputasi dan citra positif sistem keuangan dan penegakan hukum sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional dalam investasi maupun hubungan bisnis dengan Indonesia. PPATK juga telah memperoleh berbagai penghargaan atas pencapaian prestasi selama tahun 2022, antara lain JDIHN Award, BKN Award, Media Humas Award, PPID Award, Opini WTP ke-16, dan predikat sangat memuaskan dalam pengawasan arsip. Dalam rangka pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran pada PPATK di tahun 2022, masih terdapat kendala-kendala yang membutuhkan peningkatan tools atau perangkat pengolahan data yang handal dan diikuti dengan penambahan SDM. Karena banyaknya jumlah laporan transaksi yang diterima oleh PPATK, dari hasil analisis beban kerja yang dilakukan, kebutuhan SDM yang diperlukan seharusnya sekitar 750 sampai 800 pegawai organik. Saat ini jumlah real personil PPATK sebanyak 540 orang termasuk outsourcing atau kontrak. Kedua, perkembangan modus kejahatan dalam dunia finansial teknologi atau fintech seperti menggunakan aset kripto atau NFT semakin membutuhkan spesialisasi khusus dari analis PPATK dalam melakukan penelusuran transaksi. Ketiga, masih banyak pihak pelapor yang belum terdaftar maupun melaporkan adanya temuan transaksi yang mencurigakan. Keempat, setiap isu anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di Indonesia dan dunia internasional membutuhkan penanganan segera dan pembidangan secara tegas mengingat dinamika yang sedemikian cepat. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami muliakan, sehubungan dengan tema atau pokok bahasan yang kedua, yaitu rencana anggaran dan program prioritas PPATK tahun 2023, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut. Berdasarkan DIPA yang kami terima pada tahun anggaran 2023, PPATK mendapatkan pagu anggaran sebesar 292 miliar yang akan digunakan untuk membiayai dua program, yaitu pertama, program dukungan manajemen sebesar 193,2 miliar, dan kedua, program pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme sebesar 98,8 miliar. Secara keseluruhan,
Pagu anggaran tahun 2023 tersebut akan kami pergunakan untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan PPATK dalam rangka mewujudkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia sebagaimana yang telah dituangkan di dalam rencana strategis PPATK tahun 2020-2024. Adapun alokasi anggaran sebesar 193,2 miliar pada program dukungan manajemen akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, pengawasan internal PPATK. Kedua, layanan pengelolaan perencanaan dan keuangan meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai PPATK, layanan perbendaharaan dan laporan keuangan. Ketiga, layanan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan ketata laksanaan PPATK yang meliputi pelaksanaan reformasi birokrasi, pendidikan, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM PPATK. Keempat, layanan penyelenggaraan ketatausahaan, kerumah tanggaan, perlengkapan dan kehumasan PPATK, termasuk di dalamnya pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana. Sementara alokasi anggaran Rp 98,8 miliar pada program pencegahan dan pemberantasan TPPU-TPPT akan digunakan untuk mewujudkan rencana kerja PPATK dalam rangka optimalisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU untuk peningkatan penerimaan negara serta mendukung program Green Financial Crimes dan kesuksesan pemilu 2024 melalui peningkatan kualitas teknologi informasi untuk mengantisipasi kemajuan finansial teknologi. Kedua, penggunaan sinergi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Ketiga, peningkatan kerjasama internasional dalam rangka kelanjutan proses keanggotaan Indonesia dalam FATF. Keempat, peningkatan tindak lanjut atas analisis dan pemeriksaan TPPU dan TPPT. Kelima, melanjutkan pengukuran kinerja anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Keenam, peningkatan kualitas human capital dan kapabilitas manajemen internal berdasarkan good governance. Setelah adanya penetapan DIPA PPATK tahun 2023, Kementerian Keuangan menerbitkan kebijakan nasional melalui Surat Menteri Keuangan nomor S140-MK-2/2022 tentang automatic adjustment belanja di seluruh kementerian atau lembaga. Belanja PPATK pada tahun 2023 juga ikut terdampak pemblokiran anggaran sebesar 23 miliar atau 7,93%. Pemblokiran ini cukup signifikan bagi PPATK dengan alokasi anggaran sebesar 292 miliar. Namun kami akan tetap berupaya untuk mampu memenuhi ekspektasi masyarakat umum. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami muliakan, terkait dengan tema atau pokok bahasan yang ketiga yaitu mengenai upaya deteksi dini terhadap pendanaan terorisme sebagaimana tindak lanjut rapat kerja tanggal 5 April 2022 dapat kami sampaikan hal sebagai berikut. Sepanjang tahun 2022, PPATK telah merilis watchlist terkait pendanaan terorisme kepada penyedia jasa keuangan yang mencakup 142 entitas dan 763 individu melalui aplikasi Sipendar. Sepanjang tahun 2022, PPATK telah menyampaikan hasil analisis secara proaktif sebanyak 82 hasil analisis kepada Densus 88 Anti Teror, BIN, BNPT, dan DJBC. Berdasarkan hasil analisis tersebut, diketahui adanya dugaan pendanaan terorisme melalui penyimpangan aktivitas pengumpulan dana donasi oleh yayasan yang berorientasi pada kegiatan sosial kemanusiaan, amal, dan keagamaan. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami muliakan, PPATK akan terus berkomitmen untuk tetap fokus pada kegiatan yang mendukung rencana kerja pemerintah berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia dengan prinsip efisien dan efektif serta akuntabel dengan berorientasi pada hasil kinerja terbaik. Sekali lagi, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI atas segala dukungan yang telah dan selalu diberikan kepada PPATK selama ini. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang mulia pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita telah mendengarkan paparan dan penjelasan dari Kepala PPATK dan kami akan mempersilahkan kepada para anggota untuk melakukan pendalaman atau memberikan pertanyaan paling lama 3 menit dan diberikan penambahan waktu 2 menit. Dalam sesi tanya jawab ini, Kepala PPATK akan memberikan jawaban secara highlight saja setelah semua anggota Komisi 3 menyampaikan pertanyaan. Baik, kita kiri kanan saja.
Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Supriyansa. Terserah, kiri kanan. Pak Beni dulu, silakan. Pak Beni. Ya oposisi dulu lah. Pak Beni bukan oposisi, mau gabung juga dengan pemerintah. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua, Ketua Rapat, Bapak Ibu anggota Komisi 3, PPATK. PPATK ini kepala atau ketua? Kepala Pak ya, bukan ketua ya. Kami di sini ketua. Ya jangan Pak Ketua Kepala PPATK panggil anggota Dewan yang mulia lah. Kalau mau tambah yang terhormat ya boleh, tapi yang mulia jangan. Ya bukan apa-apa, dapat dari mana anggota Dewan dipanggil yang mulia? Tidak ada kan? Ketua PPATK pakai panggil anggota Dewan yang mulia itu apa dasarnya? Atau imajinasi aja? Ya, imajinasi aja. Jangan panggil yang mulia lah. Ya. Kalau mau yang terhormat ya boleh. Kalau undang-undang boleh, MKD yang mulia boleh, hakim MKD. Itu pun kalau sidang. Kalau tidak sidang ya panggil nama aja. Ya, jadi saya terganggu sekali panggil yang mulia itu. Yang kedua saya mau tanya, saudara pimpinan PPATK. Disebutkan tahun 2022 dan sepanjang 2022, dari sekian banyak itu ada 90.000 laporan transaksi keuangan mencurigakan, ya kan? LTKM. Lalu sepanjang tahun 2022, PPATK juga menyampaikan ada 1.290 LHA yang terkait dengan 1.722 LTKM dengan nilai nominal transaksi yang diduga terkait tindak pidana mencapai 183 triliun. Dahsyat sekali. Saya ingin tanya, yang pertama, $90.000 LTKM itu kecurigaannya apa saja? Lalu yang menentukan ini mencurigakan ini apa? Apa analisisnya? Kan tidak bisa subjektif aja. Uang masuk atau uang keluar tiba-tiba aja dibilang LTKM. Banyak ini, 90.000. Kalau bisa kami ingin tahu juga apa saja itu Pak. LTKM itu kita ingin tahu. Jangan sampai apa ini orang melaporkan ke Bapak kah? Ke PPATK atau apa? Yang kedua, disebutkan sepanjang tahun 2022 PPATK menyampaikan 1.290 laporan hasil analisis terkait 1.722 LTKM. Nah, ini juga ya tindak pidana apa saja.
Yang membuat dugaan itu siapa? PPATK atau penegak hukum? Sampai ditulis di sini dengan saksi yang diduga terkait tindak pidana. Jadi ini diduga terkait tindak pidana. Nah, yang membuat dugaan itu siapa? Dengan penting itu Pak Ansa. Lebih jauh lagi kita tanya, kalau tadi ditanyakan siapa yang membuat dugaan. Lalu dari sekian banyak tadi dugaan-dugaan itu, tolong kepada kami dijelaskan, disampaikan dugaan itu tindak pidana apa saja. Dan tidak bisa, mesti itu yang saya bilang, Komisi 3 mesti melek sedikit lah matanya. Jangan terlalu lama tidur, makanya tadi bilang tidak usah panggil yang mulia lah. Terlalu enak panggil yang mulia, lupa tugasnya. Saya tolong ini dijelaskan itu, tindak pidana apa saja itu. Dengan uang yang diduga 1.183,88 triliun. Kalau bisa lebih baik lagi jika dikasih tahu juga kepada kami, itu duit ini disimpan di mana? Siapa pelakunya? Apakah masuk kemarin kasus yang tambang atau apa itu ya? Apa? Siapa? Oh, Ismail Bolong, ya. Ismail Bolong. Apalagi yang lain? Ya saya tidak mau kasih tahu lah ke semua. Masa saya harus kasih tahu matahari terbit dari timur, kan gitu. Tidak mungkin saya kasih tahu matahari terbit dari selatan, ya kan? Tidak mungkin. Poin saya adalah Bapak harus jelaskan kepada kami ini, jangan sekedar laporan begini kah? Jangan anggap kita ini anak SD atau anak SMP. Makanya mohon maaf saya berkali-kali nggak pernah datang di PPATK ini. Panggilan anggota dewan yang mulia, tapi laporannya gini ini kayak main-main aja. Serius sedikit lah ngurus negara ini. Jadi tolong itu dijelaskan itu Pak Ketua. Kalau waktu nggak cukup nanti bila perlu kita lanjut malam. Kalau mau serius ya, tapi kalau enggak ya silakan aja. Jadi Pak PPATK tolong itu dijelaskan lebih detail kepada kami ini. Supaya kami jangan, udah dilaporkan ke DPR, Komisi 3, tapi apa sebetulnya? Lalu poin ketiga itu kalau kita lihat lagi ya. Jadi ini, saya masih ingat dulu Pak ya. PPATK ini bikin dalam kaitan dengan 3 kejahatan. Terorisme, korupsi yang paling penting, dan narkotika. Itu aja dia. Belakang-belakangan itu ya illegal logging, illegal mining dan sebagainya, itu dia. Jadi PPATK itu jangan kayak di Menara Gading dia. Tidak nyambung, tidak connect dengan masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Ya, oleh sebab itu laporan yang begini terlalu Pak, umum begitulah ya. Apa yang mau kita bahas? Apa hanya lapor sekian-sekian apa? Jadi tolong kepada kami disampaikan laporan itu yang lebih ini. Lalu di poin 4 itu ada tulis, ini hasil analisis
terkait tindak pidana korupsi ada 81,3 triliun tadi. Perjudian 81 triliun. Terkait GFC tadi ada 4,8 triliun. Yang paling banyak narkotika paling ya sedikit lah. Penggelapan dana dalam yayasan senilai 1 triliun. Dan tidak tahu yang lain-lain ini. Akan lebih bagus Pak Ketua kalau kita juga dikasih gambaran tentang soal ini dalam narasi yang lebih detail. Kenapa? Bukan supaya kami diberitahu saja, tetapi kami ingin menggunakan penjelasan narasi yang Bapak pakai data untuk menjalankan tugas pengawasan anggota dewan. Tapi kalau begini apa yang kami lakukan? Korupsi siapa? Korupsi di mana ini? Perjudian di mana? Siapa judi ini? Bagaimana Bapak tahu judi ini? Kita enggak ada gambaran kita. Enggak tahu lagi, apalagi menjelang politik Pak Arsul, dana-dana ini. Apalagi maukah saya dengar katanya dananya banyak sekali untuk penundaan pemilu ini. Pakai dana untuk menunda pemilu banyak sekali dana-dana itu. Yang enggak nampung lewat bank ya bisa langsung. Kami ingatkan waktu Pak Beni. Gimana Pak? Lanjut kalau memang ini. Tidak ada waktu. Anggota dewan jangan dibatasi. Jangan dibatasi. Karena mahal. Sebetulnya saya ke daerah ini Pak. Saya udah beli tiket, tapi tiba-tiba tadi malam dikasih tahu ada kapan PPATK. Saya batalkan tiketnya. Jadi mahal ini kapan di sini. Tapi kemudian saya kecewa ketika saya mendapatkan laporannya yang seperti ini. Lalu Bapak PPATK ini semangat sekali untuk ngomong teroris itu. Yang ditayangkan di situ itu aja. Seperti ada, ya saya setuju itu. Tapi jangan yang itu ditonjolkan terus, yang korupsi penjahat yang paling jahat itu kok disembunyikan. Narkotika jahat juga, korupsi itu kemana? Tadi hanya ditayangkan teroris tuh. Itu pun tayang begitu saja. Seperti apa itu? Jelaskan kepada kita. Di mana masuk? Dari mana uang itu masuknya? Siapa yang terima di sini? Jadi ya anggota dewan udah sumpek ini, apalagi dengan sistem pemilu yang tidak jelas, lalu ada kabar burung bahwa nanti sistem tertutup. Pak Arsul sudah dapat informasinya ya? Dari Bapak Presiden kah? Begitu? Ya. Oke, itu aja Pak. Terima kasih banyak. Ya. Baik, selanjutnya kami persilakan Supriyansa. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak, Ibu, anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Kepala PPATK beserta dengan seluruh jajaran yang saya banggakan. Penjelasan demi penjelasan disampaikan tadi Pak Ketua atau Kepala PPATK? Kepala ya, Kepala, jangan sampai Ketua KPK, Kepala PPATK ya, Kepala PPATK, karena ini Ketua KPK, Kepala PPATK, ya. Ketuanya ketua. Menurut saya ini adalah penjelasan yang gampang kita cerna, penyampaiannya sangat singkat, padat, mudah dipahami Pak Kepala PPATK. Saya kira ini direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya ini. Pembuatannya juga ini sangat bagus menurut saya ini.
saya mempelajari dan saya akan simpan ini baik-baik. Saya akan simpan baik-baik ini karena ini menurut saya dari sekian lama kita rapat di sini Pak Kepala PPATK, ini yang menurut saya ini yang sangat terangkum dengan rapi ini. Dan saya akan pelajari lebih jauh ini. Itu satu poin. Poin selanjutnya bahwa mengacu daripada pasal 39 Undang-Undang PPATK, maka di sana itu kitahnya PPATK terbentuk karena akan melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kan begitu anunya. Nah, kalau begitu saya berharap Kepala PPATK bisa memberikan gambaran kepada kita di Komisi 3 bentuk pencegahan yang sudah dilakukan seperti apa yang sudah dilakukan. Apakah ada bentuk pencegahan yang dilakukan terhadap pelaku-pelaku tambang yang ada di Republik ini, di mana Kepala PPATK pernah membuat sebuah kalimat di media yang saya baca, benar atau tidaknya saya tidak tahu, tetapi yang disampaikan di situ bahwa ada salah satu dugaan aliran dana tak lazim sebesar 1 triliun, ya, 1 triliun ke kantong oknum anggota parpol, ya, yang disinyalir itu adalah kerugian global dan seterusnya yang disampaikan pada saat itu. Dan saya baca benar dan saya mencatatnya. Nah, ini adalah kesempatan terbaik bagi kami bahwa apakah juga yang disampaikan ini termasuk ada aliran yang mencurigakan dari pelaku-pelaku tambang. Apakah, kalau saya bertanya begini, apakah Kepala PPATK dan jajaran sudah mendeteksi, sudah wajarkah transaksi keuangan yang dimiliki oleh para penambang-penambang yang ada di Republik ini yang setorannya masuk di negara sudah layak dan yang masuk di dia sudah layak sebagaimana aturan yang ada. Apakah ada mencurigakan di situ menurut PPATK? Karena ini kan yang mencurigakan tadi disampaikan. Kemudian tentang narkoba. Kemarin-kemarin kita mendengarkan dan disuguhkan sebuah informasi bahwa besar sekali nilainya transaksi yang mencurigakan dari soal narkoba di Republik ini. Nah, sekarang pertama yang saya ingin tanyakan tentang narkoba ini, sudah dipetakan bagaimana model pencegahan yang dilakukan oleh PPATK. Lalu melakukan pemberantasannya seperti apa yang dilakukan PPATK bersama dengan aparat penegak hukum yang ada. Karena kami menanyakan soal ini Pak Kepala PPATK dan kawan-kawan semua, karena setiap hari ini di Republik ini semakin kencang masuk narkoba di Indonesia. Menurut kabar yang kami dengarkan, nilai sabu-sabu yang ada di daerah Myanmar itu hanya diperkirakan kurang lebih hanya 5 juta sampai 10 juta dalam 1 kilonya. Masuk di daerah Malaysia itu diperkirakan bisa mencapai 50 juta sampai 100 juta per kilonya. Masuk di Indonesia itu sudah mencapai ratusan miliar. Berarti ini yang apa namanya? Ini yang sangat harga yang menyatakan sehingga orang mengambil sebuah kesimpulan bahwa Indonesia adalah tujuan yang sangat bagus untuk menjadi pasaran narkoba. Nah, ini merupakan juga saya rasa tantangan bagi semua pihak termasuk aparat penegak hukum. Tentunya juga PPATK punya waktu dan kesempatan yang sama untuk melacak kira-kira apa yang menjadi transaksi-transaksi yang mencurigakan di situ. Yang ketiga adalah soal perjudian. Nah, perjudian ini
ada yang menggunakan dengan pendekatan internet yang ada atau judi online. Nah, judi online ini apakah tidak ada di situ indikator yang ditemukan oleh PPATK, ada oknum yang melakukan pencucian uang di situ? Apakah itu pejabat atau bukan pejabat, pengusaha dan lain sebagainya? Sudah berapa besar yang ditemukan oleh PPATK terhadap kecurigaan dengan penggunaan judi online dengan pendekatan pencucian uang tadi itu. Nah, ini penting, saya rasa harus dijelaskan kepada kita karena ini membuat kita penasaran. Selanjutnya, meskipun sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak BKH, tetapi saya juga mencatatnya, berarti cara berpikirnya saya ada kemiripan dengan Pak BKH terkait bagaimana membawa sebuah paham atau standar kita dalam berpikir bahwa ini loh transaksi yang mencurigakan itu. Apa kriteria-kriterianya sehingga disebutkan ini transaksi mencurigakan? Apakah uang yang disetor oleh orang ke bank atau transaksi antar bank dengan bank atau transaksi dalam bentuk lain? Kira-kira ini memberikan gambaran. Lalu kalau begitu, yang tidak mencurigakan bagi teman-teman di PPATK dalam menjalankan tugas dalam transaksi ini, yang seperti apa yang tidak mencurigakan? Kenapa ini penting? Supaya terkesan kita bisa melihat bahwa kita ini benar-benar profesional dalam menentukan kajian dan menentukan posisi cara pandang bahwa ini adalah mencurigakan dan ini tidak perlu dicurigai. Nah, saya kira ini Pak Kepala PPATK yang salah satu gambaran yang saya sampaikan. Tapi pada umumnya bagi kami, saya melihat terutama pada diri saya sendiri bahwa apa yang dilakukan PPATK selama ini sangat bagus dan sudah memberikan kerjasama yang baik dengan pejabat penegak hukum supaya apa yang menjadi harapan daripada aparat penegak hukum dibantu dengan adanya tracking informasi dari PPATK. Itu saya melihat selama ini. Terima kasih Pak PPATK dan jajaran. Saya kira pada umumnya saya anggap selamat dan bagus selama Pak Ivan ini bersama dengan kawan-kawan memimpin PPATK dan semoga semakin bermanfaat untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saparudin, Ibu Epa dulu ya. Nomor 1 dia datang tadi. Ibu Epa dulu baru Pak Saparudin nanti. Nggak apa-apa ya, ngalah dengan cewek ya. Silakan Ibu Epa. Gimana senior, nggak apa-apa ya? Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Ketua, terima kasih senior Pak Saparudin yang telah mengikhlaskan waktunya, kesempatannya untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua dan seluruh anggota Komisi 3, Pak Ivan, Kepala PPATK dan seluruh jajaran PPATK yang hadir. Yang pertama tentu saya ucapkan selamat kepada pejabat-pejabat PPATK yang baru yang kali ini pertama kali hadir di rapat dengan Komisi 3. Saya menyampaikan terima kasih dan tentunya kebanggaan ketika Pak Kepala PPATK menyampaikan penyerapan anggaran yang sudah dilakukan oleh PPATK menurut saya luar biasa karena sejauh ini saya belum pernah mendengarkan penyerapan anggaran oleh mitra Komisi 3 itu sebanyak 99,02%, luar biasa. Ini adalah prestasi yang menurut saya
wajib dipertahankan maupun ditingkatkan oleh seluruh mitra. Menurut saya ini adalah pembelajaran yang baik. Yang berikutnya Pak Ivan, tadi disampaikan ada 183,88 triliun transaksi yang diduga terkait dengan tindak pidana. Melengkapi saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Supriyansa, dan mungkin di awal tadi ada Pak BKH yang ini standarisasinya apa ya, yang kemudian kok ini masuk dalam kategori transaksi yang diduga terkait dengan tindak pidana. Melengkapi itu, di bawah juga tadi saya melihat laporan atau apa yang disampaikan oleh Pak Kepala PPATK, yakni ada beberapa kendala yang dihadapi oleh PPATK. Yang pertama adalah tools yang masih perlu diperhatikan, dan kemudian juga SDM yang saya juga kaget ternyata SDM-nya ini belum definitif ya, SDM-nya masih outsourcing, itu pun juga sebanyak 540 orang yang mempunyai beban pekerjaan atau tanggung jawab yang luar biasa. Menurut saya ini perlu dilakukan koordinasi yang lebih dengan aparatur negara ataupun Menpan ya untuk hal ini. Apakah bisa kemudian ini ditingkatkan, outsourcing ini menjadi definitif, ataupun apakah memungkinkan untuk ditambah? Karena menurut saya Pak, seizin rapat kali ini saya mengusulkan kepada pimpinan juga, mungkin kita harus mendukung PPATK untuk bisa menambah sumber daya manusia. Kalau Komisi 3 perlu dibutuhkan dukungan Komisi 3 untuk itu. Terlebih untuk toolsnya, menurut saya memang ini sudah waktunya Komisi 3 untuk kita mendukung PPATK untuk ditambah lagi tools yang untuk memperkuat kinerja-kinerja PPATK agar kemudian tanggung jawab atau beban yang diterima oleh PPATK ini bisa dilakukan dengan baik segala tugas-tugasnya. Terlebih tadi dengan angka sedemikian besar yang itu nanti juga akan, tentunya kita berharap itu akan kembali kepada negara. Ini menurut saya perlu didukung oleh tools yang diperkuat, dan juga itu anggaran juga yang perlu kita perhatikan. Yang berikutnya Pak Ivan, dengan modus-modus yang ada, entah itu dengan lewat seperti tadi disampaikan dalam paparan, entah lewat yayasan atau lewat kripto dan lain sebagainya. Nah, pada soal kripto, saya ingin tanyakan sejauh mana koordinasi PPATK dengan Bapepti di Kementerian Perdagangan. Karena di Bapepti itu kan diizinkan, dikeluarkannya izin untuk crypto mining dan lain sebagainya, itu kan di sana. Dan bagaimana sejauh ini koordinasinya, karena ketika itu ditemukan modus-modus yang digunakan oleh kelompok-kelompok dengan entah itu TPPU, entah itu pencucian uang ataupun modus yang lain, itu kan kita harus melihat dari izin yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Bapepti. Dan yang terakhir saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi dengan apa yang sudah disampaikan dari awal hingga akhir pada kesempatan kali ini oleh Pak Kepala PPATK. Menurut saya ini adalah paparan yang singkat, padat, dan kami cukup jelas ya menerima informasi-informasi ini, dan saya berharap yang seperti ini mungkin ditingkatkan kembali, jadi jelas ketika kita menerima paparan itu efektif, dan kemudian juga bisa memberikan informasi yang clear. Demikian pimpinan, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan Mas Heru. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3,
Yang saya hormati Kepala PPATK serta seluruh jajaran. Pertama, tentu saya berterima kasih atas paparan yang sudah disampaikan. Sangat jelas bisa kami terima dengan baik. Kemudian sebetulnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Beni dan Pak Supriyansah dan Bu Eva, bahwa apakah PPATK memiliki standar dalam hal menentukan apakah transaksi ini patut dicurigai atau tidak dicurigai. Kemudian apakah PPATK ini memiliki suatu sistem khusus yang kemudian, contoh misalnya begini, ada laporan dulu, lalu kemudian PPATK memeriksa, kemudian menganalisa, lalu kemudian memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan. Atau apakah misalnya PPATK punya standar khusus, misalnya, oh ini patut dicurigai karena ada transaksi misalnya di atas 100 juta dan lain sebagainya. Lalu kemudian dianalisa, lalu kemudian dibuat rekomendasi bahwa ini transaksi mencurigakan. Nah, saya kira kalau memang ada standar seperti itu, kelihatannya kok PPATK kurang kerjaan. Menurut saya ya, saya sebagai orang awam meskipun saya DPR RI, karena begini, di seluruh Indonesia ini pasti akan terjadi banyak transaksi elektronik keuangan yang begitu luar biasa banyak. Bukan hanya ribuan, mungkin sampai jutaan mungkin ya, transaksi keuangan dalam setiap harinya misalnya. Lalu kemudian bagaimana cara mengelompokkan bahwa ini yang patut dicurigai, ini yang kemudian harus diperiksa lebih lanjut, lalu kemudian diberikan rekomendasi bahwa ini mencurigakan dan patut kemudian diberikan rekomendasi khusus kepada aparatur penegak hukum misalnya. Lalu kemudian yang kedua, soal rencana kerja 2023, ini terkait dengan optimalisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU untuk peningkatan penerimaan negara serta mendukung program Green Financial dan kesuksesan pemilu 2024 dengan melalui 6 item yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala. Tapi saya melihat tidak ada satupun yang kemudian ini mencerminkan PPATK mendukung pemilu yang bersih, kira-kira begitu Pak. Nah, saya kira ini perlu dijelaskan dalam sisi program kerja apa yang kemudian ini bisa mendukung PPATK untuk melakukan dukungan terhadap pemilu yang bersih 2024. Nah, saya kira ini perlu kemudian disusun dengan baik, perlu dicermati dengan baik. Termasuk tadi hampir semua pertanyaan dari rekan-rekan Komisi 3 mungkin hampir senada ya, hampir sama. Dan saya kira soal dukungan anggaran yang pada tahun 2023 ini pagunya 292 miliar. Ternyata soal program pencegahan ini justru lebih sedikit dibandingkan program manajemen yang sebesar 193 miliar. Jadi saya kira Pak Kepala PPATK, saya kira dalam hal untuk dukungan anggaran ke depan ini perlu merumuskan program-program apa yang kemudian ini bisa menambah anggaran untuk kedepannya dan untuk perbaikan PPATK ke depan. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Saparudin, silakan. Terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3, Kepala PPATK yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada PPATK, Pak. Kalau saya lihat penyerapan anggarannya kan cukup bagus itu, 99,02%. Dan tahun 2022 mendapatkan WTP kalau nggak salah ya, yang sudah ke-16 kali. Ya, mudah-mudahan nanti 2023 juga Bapak pertahankan itu. Cuman dengan kegiatan-kegiatan Bapak dengan anggaran yang ada ini 2023 juga anggaran Bapak sedikit sekali naiknya gitu loh. Mungkin 2024 Pak nanti Bapak harus mungkin membuat suatu kenaikan anggaran dengan beban kerja yang Bapak hadapi itu perlu kenaikan anggaran yang cukup signifikan.
saya kira Bapak nanti membuat suatu pengajuan anggaran yang sesuai dengan beban kerja Bapak. Soal nanti disetujui apa enggak itu urusan belakang, Pak. Tapi kita akan perjuangkan PPATK. Nah, mengenai masalah pernah terjadi itu Pak, masalah di sini juga saya lihat ada di halaman 22 tentang masalah yayasan. Yayasan yang berkedok untuk kemanusiaan, tapi sebetulnya untuk teroris itu yang. Apakah itu sudah selesai? Atau artinya maksud saya di tahun sekarang ini 2023 ini apakah masih ada yang terpantau gitu Pak? Mohon penjelasan. Ini kan masalah yayasan. Mungkin saja ada yayasan baru lagi yang Bapak belum terpantau betul tentang masalah pengumpulan dana ini yang berkedok kemanusiaan padahal sebetulnya dana untuk teroris. Nah, yang berikutnya ini kan kita pernah mendengarkan di sini masalah judi online, Pak. 155 triliun. Ya? Enggak, dari PPATK, Pak. Yaudah, Bapak dulu. Saya bicara dulu, Pak ya. Ya Pak, Bapak pernah sampaikan di sini 155 triliun. Nah sebetulnya hal-hal yang mencurigakan seperti itu kan judi online jelas ilegal Pak ya. Nah tentunya kan diserahkan kepada pihak penegak hukum. Nah pihak penegak hukum ini menindaklanjuti sejauh mana. Nah tindak lanjut dari penegak hukum ini harusnya juga memberitahukan kepada PPATK kembali sejauh mana klarifikasinya, sejauh mana tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum terhadap jumlah uang itu. Judi online kan jelas ilegal ini. Siapa saja sebetulnya yang menerima itu dan apakah sudah ditindak oleh aparat penegak hukum? Itu Pak. Nah, PPATK kan harus menerima laporan dari penegak hukum itu. Karena Bapak wajib menerima, penegak hukum juga wajib memberikan langkah-langkah apa yang sudah diambil oleh aparat penegak hukum. Termasuk juga masalah tambang. Ini kan ramai juga Pak tambang ini. Nah, tambang yang muncul kemarin itu Ismail Bolong Pak. Itu Kaltim Pak, dapil saya. Mungkin nanti kekurangannya ditambah oleh Pak Rudi Masud itu. Nah, saya lihat seberapa banyak sih sebetulnya Ismail Bolong. Jadi Ismail Bolong ini kan munculnya kan setelah muncul di media sosial. Nah, yang menjadi direktur itu kan istrinya. Nggak ada namanya Ismail Bolong, nggak salah. Istrinya dan anak-anaknya Pak. Tapi kan itu sebetulnya PPATK pasti memantau karena akan di profil istrinya dan keluarganya itu tidak bisa lepas. Saya lihat di sana kan sudah diproses mungkin di Barreskrim dan saya pikir tindak lanjut itu juga kerjasama Barreskrim dengan PPATK juga akan ada langkah-langkah perkembangan. Itu rumahnya belum disita saya lihat itu, tanahnya juga. Jadi tanah di Marangkayu itu sebagian besar dimiliki oleh Ismail Bolong. Ini belum ada langkah-langkah penyitaan. Nanti kalau kita RDP dengan Kapolri saya akan tanyakan itu. Nah, karena Bapak sekarang sudah ada di sini, makanya Bapak saya tanya gitu kan. Seperti apa langkah-langkah itu gitu Pak ya. Kemudian yang berikutnya Bapak saya lihat ada kendala-kendala pelaksanaan anggaran dan kinerja, ada 3 itu Pak. Nah ini masalah kekurangan personil, ini kan mungkin Bapak ada nggak rencana tahun 2023 kalau nggak 2024 itu merekrut personil untuk menambah pegawai yang ada di PPATK. Saya kira perlu Pak untuk itu. Juga begitu masalah masih banyaknya pihak pelapor yang belum terdaftar maupun melaporkan adanya temuan transaksi yang mencurigakan. Nah, ini ada kendala-kendala bagaimana tindak lanjut
PPATK untuk mengatasi 3 kendala-kendala itu. Saya kira itu Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilahkan Sekjen P3 Pak Arsul. Penyintas sekjen. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Kepala PPATK, para pejabat utama PPATK dan seluruh jajaran. Yang terhormat Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang hadir baik secara luring maupun secara daring. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya ingin menekankan saja Pak Kepala dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman Komisi 3. Kami ini kan sebagai komisi di DPR yang membidangi masalah hukum, penegakan hukum, kemudian HAM dan keamanan nasional, itu kan mengawasi baik lembaga-lembaga, kementerian dan lembaga yang terkait dengan criminal justice system kita maupun criminal justice supporting system kita termasuk PPATK. Nah, kami berharap tentu PPATK sebagai bagian dari criminal justice supporting system kita ini juga kemudian bisa membantu kami di dalam meningkatkan baik ekstensivitas maupun efektivitas pengawasan yang dijalankan oleh Komisi 3 anggota DPR. Nah, dalam konteks ini saya kira tadi mulai dengan Pak Dr. Beni Kapur Harman sudah menjelaskan. Dalam paparan yang tadi Bapak sampaikan misalnya bahwa sepanjang tahun 2022 PPATK telah menyampaikan 1.290 LHA, ya, yang terkait dengan 1.722 LTKM dengan nilai nominal transaksi yang diduga terkait dengan tindak pidana. Ini yang kami garis bawahi tentu seperti yang tadi disampaikan juga adalah yang terkait dengan tindak pidana. Nah, kami mohon ini bisa di breakdown Pak Ketua. Dari jumlah ini mana yang terkait dengan tindak pidana korupsi, mana yang terkait atau berapa banyak, ya. Tentu breakdownnya sejauh tidak kemudian menyangkut detail yang membuat PPATK kemudian menjadi melanggar undang-undang, ya, di dalam disclosure kepada kami. Nah, tetapi ini kami perlukan Pak, satu, ya. Jadi jenis tindak pidananya per tindak pidana ini apa saja? Karena kan kita juga misalnya kalau kita bicara tipikor itu kan ada 3 lembaga penegak hukum yang berbeda, ya. Nah, syukur-syukur lagi ini yang kemudian Bapak breakdown yang ke KPK berapa, yang ke Kejaksaan Agung berapa, yang ke Direktorat Tipikor Polri berapa misalnya. Ya. Kalau itu tindak pidana narkoba, kan misalnya ke BNN berapa, yang ke Direktorat Narkoba Polri itu berapa. Ini saya kira perlu agar kami menjadi bahan kami juga di dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja masing-masing lembaga penegak hukum. Memang di luar narkotika dan tipikor saya kira memang semuanya kemudian penegak hukumnya adalah Polri, beberapa memang kemudian PPNS lah, ya. Nah, ini saya kira perlu Pak, agar juga dari sisi kepentingan PPATK, maka apa yang sudah menjadi kerja keras teman-teman PPATK itu juga ada potensi maksimalisasi follow up, ya. Kan kalau kami misalnya terima dari Bapak data sekian, kami sampaikan nanti di ruang ini juga ketika raker pengawasan dengan Kapolri, ya, meskipun kapalnya belum jelas Pak Beni, ya, dengan Pak Jaksa Agung, gitu ya. Kemudian juga dengan pimpinan KPK, Kepala BNN, Kepala BNPT. Nah, ini kami sangat memerlukan itu Pak Kepala PPATK. Mungkin sudah ada
Hanya Bapak mungkin justru menyampaikannya kepada media. Ini yang sering kami kritisi juga kepada mitra Komisi 3, seperti Komnas HAM contohnya. Ya, merasa sudah selesai kalau sudah menyampaikan kepada media. Tapi kan media itu ya diingat publik ya hari itu saja. Itu. Tapi kemudian tidak terfollow up ya. Padahal itu akan menjadi sebuah simbiosis mutualisme, misalnya kalau dalam konteks ini antara PPATK dengan Komisi 3 DPR RI di dalam rangka mencapai maksud dan tujuan dari penegakan hukum. Nah ini saya kira itu barangkali juga Pak Kepala, kan mungkin juga nanti ada hal-hal yang sifatnya tertutup, ya. Tertutup, ya tidak apa-apa, supaya kami juga tidak tertutup kemungkinan kami bahasnya secara tertutup juga dengan para pimpinan kementerian dan lembaga yang terkait dengan penegakan hukum kita. Saya kira itu saja sebagai catatan-catatan yang ingin saya sampaikan agar ke depan ya ada sinergitas lah yang lebih baik lagi antara kami di Komisi 3 dengan PPATK, dan apa yang kemudian menjadi hasil kerja PPATK kami juga bisa membantu untuk memfollow up, mempertanyakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rizka, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan serta rekan Komisi 3. Yang saya hormati Kepala PPATK serta seluruh jajarannya. Yang pertama tentunya saya ingin berikan apresiasi lagi Pak terkait capaian realisasi anggaran tahun 2022 yang sudah mencapai 99,2% dan mendapat predikat WTP di tahun 2022. Selamat juga atas tahap-tahap yang sudah dilewati dalam rangka upaya Indonesia untuk mencapai Financial Action Task Force. Yang saya ingin tanyakan Pak, terkait prestasi dalam pengungkapan TPPU, sebagaimana yang dijelaskan dalam materi yang kami terima Pak, dari tindak pidana korupsi sebesar 81,3 triliun, dari perjudian sama Pak sekitar 1 triliun, namun dari GFC, Green Financial Crimes, sangat rendah hanya 4,8 triliun. Angka ini terungkap masih kecil dibanding dengan perjudian maupun tindak pidana korupsi, ataupun penambangan liar yang terjadi di mana-mana Pak. Terkhusus di dapil saya, Sumsel 1, tepatnya di Muratara Pak. Saya melihat dari sebelumnya ada 170 titik dan sekarang saat ini naik menjadi 250 titik penambangan ilegal di Muratara. Maraknya penambangan liar tersebut Pak tentu merupakan potensi besar untuk PPATK menyoroti meningkatkan temuan-temuan yang dapat terungkap lagi dalam bidang GFC. Demikian pula dengan temuan pengungkapan dari sektor penggelapan dana yayasan, Pak. PPATK sendiri mengakui dari hasil analisis adanya funding untuk terorisme melalui penyimpangan penggalangan dana donasi oleh yayasan yang berorientasi pada kegiatan sosial kemanusiaan. Namun yang terungkap hanya kecil sekali Pak, hanya 1,7 triliun. Bisa dijelaskan Pak mengapa seperti itu, dan saya tetap mendukung kinerja PPATK untuk dapat mengungkapkan lebih masif lagi. Lalu yang kedua, saya ingin fokus terhadap kasus Indosuria Pak. Banyak sekali aduan dari korban masyarakat mendesak untuk mengungkapkan kasus tersebut. Maka dari ini saya ingin mencoba untuk breakdown lagi Pak terkait kasus simpan pinjam Indosuria, di mana kejanggalan pertama yang terjadi adalah KSP Indosuria menyampaikan laporan keuangan
tidak menyampaikan, mohon maaf Pak, tidak menyampaikan laporan keuangan sejak tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 terjadi gagal bayar yang dialami oleh sejumlah nasabah. Lalu di tahun 2020 juga sejumlah nasabah menerima surat dari KSP yang menyatakan uang mereka yang berada di deposito tidak bisa dicairkan, Pak. Dan nasabah mulai mengeluh, lalu berikutnya beberapa nasabah kemudian mulai membuat laporan polisi secara mandiri ataupun kolektif. Dan menurut data dari Kejagung, Pak, kerugian yang didapat dari hasil laporan analisa PPATK sangat besar, mencapai 106 triliun. Di sini PPATK pun sudah mengungkapkan adanya penemuan tindak pidana pencucian uang. Dana yang dihimpun dialirkan ke sejumlah anak perusahaan Indosuria, Pak, holding yang ada di sekitar 27 perusahaan. Selain ke anak perusahaan juga, aliran juga mengalir ke sejumlah perusahaan cangkang luar yang diduga terafiliasi dengan KSP Indosuria. KSP Indosuria juga diyakini telah membeli banyak aset dengan uang yang dihimpun, Pak. Padahal sebuah koperasi tidak seharusnya mengalirkan dana anggota keluar lingkaran keanggotaannya. Dari sini sudah jelas, Pak, ada hukum pidana, yaitu pasal 472 terkait penggelapan dan pasal 378 terkait penipuan, yang dapat dijerat pelakunya untuk mendapat hukuman yang sangat berat. Namun lagi-lagi terdakwa menemukan celah dan divonis bebas, menyebabkan kekecewaan yang begitu banyak oleh nasabah yang menjadi korbannya. Lagi-lagi, Pak, seperti ditontonkan kalau hukum kita ini main-main di Indonesia ini, Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah di awal tahun 2020, Pak, PPATK sudah mengsinyalir adanya dugaan kasus ini ketika Indosuria tidak menyampaikan laporan keuangannya dan rapat anggota tahun 2019. Lalu yang kedua, Pak, jika demikian, apakah PPATK melakukan tindak pencegahan terhadap KSP Indosuria? Bentuk pencegahannya seperti apa? Mungkin PPATK dapat menjelaskan pertanyaan ini secara detail agar masyarakat dengan jelas dapat melihat gamblangnya kasus ini. Karena jujur saja, Pak, para korban sudah sangat geram sekali nih, Pak, karena begitu banyak korban-korban, mungkin juga banyak sekali di sini yang sudah menjadi korbannya. Saya ingin penjelasan dari PPATK untuk menjelaskan kasus ini. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.